Yo, selamat datang para penonton sekalian yang berbahagia dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng Bang Coy, dimana cerita menggantung, di situ Coy Nima datang menyambung. Kali ini kita bakal ngebedah spoiler lanjutan dari anime Shangri-La Frontier, tepatnya di manga chapter 137. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan komen ya. Di chapter sebelumnya, kita disajikan dengan pertarungan adu mekanik Megumi dengan karakter Yugodoria atau Yegdra melawan Bang Lukas dengan karakter Dr. Sandalphon. Sampai ketika Megumi berhasil mengunci tangan kanan Lukas, Megumi bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Dan boom, serangan itu tepat mengenai cengel atau leher dia. Tapi meskipun serangan tersebut mengenai tepat di leher Lukas, sayangnya masih menyisakan sedikit bar HP Lukas. Dan dengan Lukas yang masih dalam mode ultimate-nya, sempat bermanuver melancarkan serangan terakhir ke Megumi. Meski tidak memberikan damage yang begitu besar, serangan itu cukup untuk menghabiskan bar HP Megumi yang hanya tersisa sedikit. Jadi, dengan Lukas yang memenangkan di ronde ketiga ini, dan sebelumnya Lukas dinyatakan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1. Setelah melewati pertarungan sengit ini dengan akhir yang sangat-sangat tipis, Megumi kecewa berat. Dan ketika Megumi akan meminta maaf ke rekan-rekannya, pensil gon alias Goa Amane menggunakan kepala lapisan raku untuk menghibur Megumi yang sedang kecewa. Amane mendemonstrasikan atribut topeng lapisan raku, mulai dari mulut yang terbuka hingga cahaya lampu yang keluar dari topeng. Berbagai respon komentator, penonton hingga tim musuh, ada yang ngakak, ada yang bingung, hingga mencaci tindakan mereka yang dinilai tidak profesional. Yang terpenting dari semua itu, Megumi yang sebelumnya murung menjadi ngakak melihat tingkah konyol mereka berdua. Dan memang itu tujuan awal Goa Amane, yaitu memecah suasana hati Megumi yang sebelumnya kecewa berat. Sehingga Megumi kembali optimis dan menyerahkan pertandingan selanjutnya pada Sanraku dan Amane. Ketika fase break, Amane dan Sanraku menggoda Megumi yang terlihat Megumi jadi malu-malu kucing. Melihat Megumi dan teman-temannya yang tetap chill, Lukas sedikit terheran. Padahal sebelumnya dia baru saja mengalahkan Megumi, salah satu orang terkuat di tim mereka. Lukas bahkan sempat tertarik pada Megumi hingga berniat meminta nomor WhatsApp-nya. Tapi karena kebiasaan buruk tersebut kumat kembali, ia langsung ditampol dari belakang oleh rekan-rekan satu timnya. Sementara itu, Johnson justru mulai memperhatikan sesuatu. Menurutnya aneh sekali melihat tim lawan tetap santuy, padahal salah satu pemain terkuat mereka baru saja tumbang. Dan disinilah sebenarnya perang psikologi mulai terjadi. Biasanya tim yang baru kalah akan terlihat panik atau kehilangan semangat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka bercanda, tertawa, bahkan masih sempat mengerjai satu sama lain. Hal ini justru membuat tim Nitro mulai bertanya-tanya, sebenarnya No Name dan No Face, apakah mereka memang hanya pelengkap tim atau justru kartu truf yang selama ini sengaja disembunyikan. Tanpa bertanding sekalipun, Amane berhasil membuat lawannya mulai meragukan semua analisis mereka sendiri. Lanjut ke pertarungan kedua, yaitu Lukas versus No Name. Lukas tampak pede banget, baginya ini bakal jadi easy game. Padahal tanpa ia sadari, rasa percaya diri itulah yang sedang diinginkan oleh No Name alias Goa Amane. Dari tribun penonton hingga komentator pun tampak meragukan kemampuan No Name. Sementara itu, Lukas tetap menggunakan karakter favoritnya yaitu Sandalphon. Sedangkan No Name memilih Clockfire, karakter villain bertipe trap yang sekilas memang mirip dengan Yugodoria. Bedanya, jika Yugodoria lebih mengandalkan counter attack, maka Clockfire jauh lebih agresif dan aktif memaksa lawan masuk ke dalam jebakannya. Dan inilah karakter yang benar-benar cocok untuk Goa Amane. Karena berdasarkan web novel, Amane memang bukan pemain fighting dengan mekanik paling hebat. Tapi, jika diberi kebebasan bermain, dia mampu mengatur jalannya pertandingan sesuai dengan keinginannya. Bahkan mengubah medan permainan menjadi neraka bagi lawan-lawannya. Sifat ini sejalan dengan masa lalunya sebagai player killer di Shangri-La Frontier yang terbiasa memancing lawan masuk ke dalam situasi yang sudah ia rencanakan. Si Amane ini
bukan tipe pemain yang menang lewat combo super rumit. Dia menang karena membuat lawannya bermain sesuai aturan yang ia ciptakan sendiri. Terlebih lagi di akhir-akhir ini, Amane sudah berhenti menjadi player killer di Shangri-La Frontier. Artinya, sudah lama naluri bertarungnya tidak tersalurkan. Dan sekarang, Lucas yang datang dengan penuh percaya diri tanpa sadar justru menjadi lawan yang membangunkan kembali sisi paling berbahaya dari Goa Amane yang akan secara diperhatikan dalam pertandingan ini.